Oke, kita masuk ke bagian 3 yaitu daun. Jadi kalau daun itu biasanya nggak biasanya selalu ya, jadi ada struktur seperti ini. Nah, seperti urat. Nah, struktur seperti urat ini disebut tulang daun. Nah, adapun bagian-bagian daun yaitu saya kenalkan pakai bahasa Latinnya sekalian ya. Itu namanya lamina. Nah, lamina adalah lembaran daunnya gitu. Lembaran yang warna hijau. Nah, sedangkan ini itu adalah tangkai. Nah, tangkai itu disebut petiolus dalam bahasa Yunani. Petiolus. Tangkai. Nah, dalam beberapa spesies, ya ini tidak semua ya, itu ada struktur tambahan. Biasanya berfungsi untuk memeluk batang. Nah, contohnya gini strukturnya tuh. Nah, bagian ini disebut upih. Jadi contohnya itu di daun talas ya. Daun talas itu kan misalkan di batangnya. Nah, kemudian seperti ada bagian yang memeluk batang gitu ya. Nah, itu baru dia petiolus, kemudian daun. Nah, ini. Jadi bagian yang memeluk daun ini disebut upih. Nah, berdasarkan tulang daunnya, itu daun itu ada beberapa macam ya. Contohnya yang menyirip. Nah, ini menyirip, kemudian ada mencari. Contohnya ya daun singkong, kalau menyirip banyak ya, mangga itu juga menyirip. Nah, ini mencari. Kemudian ada pula mencari ya. Kemudian ada pula lurus ya, jadi namanya sejajar. Sejajar contohnya padi itu ya. Nah, kemudian kalau batang daun ini daun ini saya potong ya kan secara melintang seperti tadi gitu ya. Melintang itu kemudian diamati menggunakan mikroskop, maka akan tampak penampakan daun seperti ini. Jadi kalau melihat di buku ini berwarna-warni ya, berwarna hijau gitu ya. Nah, ini bagian bunga karang. Nah, bagian ini yang menyebabkan hijau. Nah, ini namanya klorofil. Nah, sekarang saya jelaskan satu persatu bagiannya. Di bagian kulit terluar ya, epidermis. Nah, coba perhatikan ya, di sini itu ada dua struktur yang sama, epidermis. Jadi bagian yang ini epidermis atas, nah selanjutnya yang sini epidermis bawah. Nah, pada epidermis bawah ini terdapat fitur ya, atau bagian berupa celah yang fungsinya untuk menangkap CO2 ya, jelasnya ini stomata itu ya. Jadi stomata itu bentuknya ya kayak jendela lah, ibaratnya jendela. Jadi dia celah untuk masuknya karbon dioksida. Nah, pertanyaannya, kenapa stomata itu berada di bawah, di epidermis bawah, kenapa tidak di epidermis atas? Ya, karena kalau stomata itu berada di epidermis atas, maka dia akan si daun itu akan, si tumbuhan ya, maksudnya tumbuhan akan cepat kehilangan air ya. Jadi fungsinya dia di bawah itu untuk meminimalisir penguapan atau evaporasi gitu ya. Jadi lebih irit, lebih mudah untuk menyimpan air itu. Nah, bagian yang ini ya, bagian yang tengah itu disebut mesofil. Nah, mesofil ini terdiri dari palisade dan jaringan bunga karang. Nah, jaringan palisade itu bagian yang ini ya, bagian yang atas yang susunannya rapat, sedangkan bagian bunga karang ini adalah ini ya. Nah, jadi palisade rapat, kalau bunga karang tuh longgar gitu ya.
Nah, baik palisade maupun bunga karang itu sama-sama memiliki klorofil nih ya, yang saya titik-titik. Sehingga fungsinya si mesofil ini adalah untuk fotosintesis itu. Nah, sedangkan bagian yang ini, nah terakhir adalah jaringan pembuluh. Gitu. Jadi kalau saya rangkumkan, kalau epidermis ini fungsinya untuk melindungi. Kalau mesofil ini fungsinya untuk fotosintesis, tempat fotosintesis ya. Kalau untuk fotosintesisnya kan klorofil kan, karena ada klorofil itu ya, Nah, sedangkan jaringan pembuluh atau vaskuler ya sama aja, ini fungsinya untuk transport zat. Tuh, oke, gampang ya. Oke, sekian dulu bagian daun. Lanjut bagian yang terakhir yaitu bunga.